Masyarakat, oh sepinta, belajar cinta bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat pagi, sobat pelatihan. Saya berharap tetap semangat mengikuti pelatihan. Bersama saya, Wiji Lestari, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Papua. Sobat pelatihan, kali ini kita akan belajar mengenai penyusunan plan dalam lesson study. Sobat pelatihan, dalam pembelajaran ini kita akan belajar mengenai penyusunan rencana plan dalam pembelajaran. Sobat pelatihan, sebelum kita belajar mengenai penyusunan plan dalam lesson study, ada hal-hal penting dalam perencanaan, yaitu yang pertama adalah karakteristik mata pelajaran. Jadi, para guru harus mengetahui betul kompetensi apa yang akan ditingkatkan dan materi esensial yang harus dikuasai oleh anak didik kita semuanya. Jadi, Bapak Ibu guru di dalam menyusun nanti tidak akan mengalami kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Sobat pelatihan, dalam penyusunan plan, ada hal yang penting lagi, yaitu karakteristik siswa. Sobat pelatihan, hal yang penting lainnya adalah tentang karakteristik siswa. Yang pertama adalah gaya belajar siswa. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru dalam menyusun plan. Kemudian yang berikutnya adalah analisis terhadap kondisi para siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah latar belakang siswa. Bagaimana latar belakang siswa, kondisinya seperti apa, di situ harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah tahap perkembangan dan pencapaian siswa sebelumnya. Bagaimana pencapaian tentang kondisi atau pencapaian kognitif siswa itu yang diperhatikan agar dalam materi berikutnya nanti tidak menemui kesulitan atau kendala. Berikutnya, hal yang penting lagi adalah pemilihan metode atau model pembelajaran. Ini adalah hal yang penting, yaitu di dalam kurikulum Merdeka ada beberapa metode pembelajaran. Namun di kurikulum Merdeka ini sebaiknya Bapak Ibu guru mengambil metode pembelajaran yang mutakhir. Contohnya, banyak contoh, tapi di sini akan saya sampaikan ada 4 metode pembelajaran, yaitu berbasis inquiry. Anak di sini akan bertanya atau mengadakan sebuah pertanyaan yang akhirnya akan dijawab sendiri oleh anak melalui sebuah penelitian. Di situ nanti akan menemukan sebuah jawaban. Kemudian yang berikutnya adalah metode atau model pembelajaran berbasis proyek. Nah, di kurikulum Merdeka, metode berbasis proyek ini tidak harus menghasilkan sebuah produk, ya, tidak harus menghasilkan sebuah produk. Kemudian berikutnya yaitu metode pembelajaran berbasis masalah. Di sini siswa diajak menyelesaikan sebuah masalah karena tuntutan di kurikulum Merdeka adalah meningkatkan pemikiran tingkat tinggi atau berpikir tingkat tinggi, disebut yaitu pembelajaran HOTS.
Berikutnya adalah metode pembelajaran berbasis tantangan. Di sini anak akan diajak untuk menyelidiki sebuah fenomena, ya. Akhirnya anak mengalami sendiri apa yang akan ditemukan nanti. Berikutnya yaitu libatkan. Nah, berarti anak di sini akan bisa menyimpulkan sebuah penelitian atau menyimpulkan sesuatu yang ditemukan. Yang kemudian nanti anak tersebut akan bisa menyimpulkan atau mengambil tindakan. Nah, itu adalah metode pembelajaran yang bisa merangsang pikiran atau pemikiran tingkat tinggi kita yang mengarah kepada pembelajaran kod. Sobat pelatihan, selain metode-metode yang telah saya sampaikan, ada hal yang penting lagi yaitu tentang alokasi waktu. Alokasi waktu ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus tersedia dalam menyusun lesson atau plan dalam lesson study. Nah, untuk apa? Agar Bapak Ibu nanti di dalam menyampaikan materi tidak mengalami kendala yang berakibat fatal. Sobat pelatihan, hal yang penting lagi selain metode pembelajaran yaitu pembelajaran sepanjang hayat, yaitu Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran tentunya harus menggunakan yaitu stimulus. Ya. Di dalam menggunakan stimulus ini agar siswa lebih mendalam atau mendapatkan rangsangan berupa verbal atau teks ya yang ditampilkan oleh seorang guru. Kemudian pertanyaan pemantik ini juga sangat penting di dalam pembelajaran nanti, yaitu pertanyaan yang memang sebenarnya atau seharusnya itu ditanyakan pada saat Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Pertanyaan pemantik ini contohnya, anak-anak apakah di dalam pembelajaran ini sudah sesuai atau relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak tersebut, atau apakah pembelajaran ini sudah sesuai dengan materi sebelumnya yang telah dipelajari sebelumnya, atau pertanyaan lagi, apakah pembelajaran ini relevan dengan kehidupan anak-anak? Nah, pertanyaan ini tidak terpatok, ya. Pertanyaan ini disesuaikan dengan materi pelajaran yang telah dipelajari saat itu. Kemudian selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini akan bermanfaat untuk anak-anak dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari pembelajaran di dalam kelas. Baik, sobat pelatihan, yang berikutnya adalah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kurikulum Merdeka. Mengajarkan keterampilan abad 21 agar menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka, yaitu pola pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa baik dalam berkolaborasi, gejala, memecahkan masalah, maupun dalam proses pembangunan konsep secara kooperatif di dalam kelompok maupun secara individu. Sobat pelatihan, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa penyusunan tahapan lesson study ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah plan, yaitu membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, di sini nanti Bapak Ibu akan merancang pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah guru melaksanakan open class. Ya, di dalam open class ini Bapak Ibu yang menjadi guru model tampil mengajar, kemudian yang lainnya guru
untuk mengobservasi atau menjadi observer dalam pembelajaran tersebut. Yang berikutnya adalah C, yaitu guru-guru merefleksi atau mendiskusikan apa yang telah terjadi di dalam open class. Nah, kita diskusikan apa tujuannya. Di dalam diskusi ini tujuannya pastinya akan mendapatkan evaluasi apa-apa saja yang terjadi di dalam open class agar pembelajaran lebih baik yang bermanfaat untuk guru model itu sendiri atau guru observer. Baik, sobat pelatihan, di dalam lesson study ada dasar pemikiran lesson study yang sebagai citra diri guru, yaitu semangat introspeksi. Mengapa? Di dalam lesson study ini tidak ada guru yang paling pintar atau bapak ibu guru yang tidak bisa, itu tidak ada. Di sini adalah sama-sama belajar. Untuk itu semangat introspeksi pada diri sendiri harus ditumbuhkan. Yang kedua, membuka diri. Artinya membuka diri di sini adalah bapak ibu siap ya untuk menerima masukan-masukan dari teman-teman observer. Yang berikutnya adalah mengakui kesalahan. Jika bapak ibu observer atau bapak ibu guru modelnya itu mengalami kesalahan dan sebagainya, mengakui kesalahan adalah salah satu untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Berikutnya adalah mengakui dan memakai ide orang lain. Mengakui di sini artinya bapak ibu guru mengakui kekurangan ya yang ada diri pada bapak ibu dan kemudian akan menggunakan perbaikan yaitu dari masukan-masukan observer lainnya. Selanjutnya yaitu memberi masukan yang jujur dan penuh penghormatan. Ini dilakukan oleh observer. Ya, masukan di sini tidak boleh mengintervensi guru model yang telah tampil pada open class. Baik, sobat pelatihan, ini adalah yang terpenting dari sesi perencanaan atau lab. Pertama adalah memilih fasilitator dan membentuk tim. Tim tersebut terdiri dari kepala sekolah, guru, observer, pengawas, dan komite. Kenapa stakeholder ini diikutkan? Seorang observer itu akan mengobservasi di dalam open class, kemudian kepala sekolah dia akan memberi dukungan atas terlaksananya lesson study ini. Kemudian pengawas juga nanti akan bisa mengintervensi guru ya di dalam pembelajaran atau perbaikan-perbaikan. Kemudian komite juga dihadirkan di sini untuk mendukung hal-hal yang perlu diadakan di dalam pembelajaran atau open class. Berikutnya adalah menentukan jenis lesson study. Lesson study ini ada dua jenis, yaitu lesson study berbasis sekolah yang diadakan oleh sekolah. Jadi di sini sekolah mempunyai hak untuk mengelolanya. Yang berikutnya yaitu lesson study berbentuk MGMP. Ini diadakan oleh komunitas MGMP, mata pelajaran bisa bahasa Indonesia, sains, matematika, bahkan PAI atau PAK itu juga bisa mengadakan atau membentuk komunitas lesson study.
Berikutnya yaitu di dalam perencanaan atau plan yaitu merancang pembelajaran. Tentunya di dalam merancang pembelajaran ini dibutuhkan sebuah pendekatan, kemudian metode, kemudian model pembelajaran, strategi, media pembelajaran, evaluasi, dan perangkat lainnya. Materi ini sudah disampaikan di sesi yang kemarin. Yang berikutnya adalah menyediakan media pembelajaran. Selain media pembelajaran yang disediakan, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan materi open class. Walaupun namanya open class, Bapak Ibu bisa menyampaikan ini di luar ruangan atau di dalam ruangan. Sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir adalah merancang evaluasi untuk mengetahui peningkatan kompetensi dari penguasaan materi tersebut. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, yaitu untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kompetensi yang ada dalam tujuan pembelajaran dan penguasaan materi esensial yang telah dipelajari bersama-sama dalam open class. Nah, untuk melaksanakan open class, Bapak Ibu guru harus menyediakan sebuah perangkat pembelajaran. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam pembelajaran. Yang pertama pastinya ada program tahunan dan program semester. Berikutnya yang harus ada yaitu modul ajar atau RTP. Nah, selain itu ada juga LKS yang akan membantu pemahaman dan peningkatan kompetensi siswa di dalam pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran dan instrumen asesmen pembelajaran. Sobat pelatihan, sekian materi penyusunan plan dalam lesson study. Semoga pelatihan ini dapat memaknai dan mengimplementasikan materi penyusunan plan dalam lesson study. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.